Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Today we are gonna discuss about simple past tense. Simple past tense ini apa sih? Baik, kita akan membahas pengertian atau bentuk-bentuk apa saja yang dimaksud dengan simple past tense. Nah, simple past tense ini memiliki arti sebuah bentuk tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi di waktu yang lampau alias yang sudah terjadi. Biasanya pastinya menggunakan kata kerja bentuk kedua, tapi di bentuk tertentu. Alright, di simple past tense ini terdapat dua jenis bentuk. Yang pertama, bentuk nominal, yang kedua bentuk verbal. Alright, kita langsung saja membahas tentang bentuk-bentuk tersebut. Sebelumnya di sini Miss berikan map atau peta simple past tense. Di sini ada 3 jenis tenses utama yang biasanya kalian pelajari. Ada bentuk past tense, present, future. Past tense untuk masa lampau atau yang sudah terjadi, present, kejadian yang terjadi berulang-ulang, atau future, tenses yang membahas tentang masa depan. Alright, ini adalah 3 tenses utama, karena tenses itu terdapat banyak sekali ya. Alright, the next one. Kita bahas yang bentuk pertama. Bentuk pertama yaitu bentuk nominal. Bentuk nominal ini menggunakan selain kata kerja. Berarti kata kerja tidak dipakai di bentuk nominal. Lalu, kita menggunakan apa? Alright, kita lihat di formula. Formula bentuk positif terdapat subjek to be ada was atau were, kemudian menggunakan kata sifat, kata benda, atau keterangan. Ya. Untuk was dan were, kapan menggunakannya nanti kita bahas di bawah. Alright. Untuk negatif, terdapat subjek to be, was atau were, kemudian karena dia negatif perlu tambahan not, lalu ditambahkan kata sifat, kata benda, dan keterangan. Alright, untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, was dan were-nya berada di depan subjek, kemudian diikut sertakan dengan kata sifat, kata benda, atau keterangan. Dan tanda tanya ini seharusnya ada tanda tanya ya, silakan ditambahkan sendiri. Di sini perlu diperhatikan kapan menggunakan was atau were. Was digunakan hanya untuk subjek I, she, he, it. Kemudian were menggunakan you, we, they. Jadi jangan terbalik. You tidak bisa menggunakan to be was, ya. You was tidak bisa, harus you were karena dia bentuknya plural atau jamak. Sedangkan was adalah singular atau satu. Alright, for example, bentuk positif. You were here 2 days ago. You were here 2 days ago. Kamu di sini 2 hari yang lalu. Berarti kejadiannya sudah terjadi. Silakan untuk latihan rubah kalimat bentuk positif ini menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Alright, the next one. Di sini ada verb to be. Maaf karena bentuknya gambarnya agak sedikit buram. Afirmatif, negatif, dan interrogatif. Afirmatif ini maksudnya adalah bentuk positif. Nah, penggunaan was di sini kalian bisa lihat kapan menggunakan was dan were. Kemudian ketika dia berubah menjadi negatif, bentuknya tinggal ditambahkan not saja atau diganti dengan n kutip t. Nah, setelah negatif, berubah menjadi interrogatifnya, interrogatif atau kalimat tanya. To be-nya berada di depan subjek. Kemudian kata kerja, kata benda, ataupun keterangan, baru tanda tanya. Sampai sini paham ya penggunaan was dan were dalam bentuk nominal simple past tense. Alright, the next one, bentuk verbal. Bentuk kedua ini adalah bentuk verbal. Bentuk nominal menggunakan kata sifat, kata benda, ataupun keterangan. Sedangkan bentuk verbal menggunakan kata kerja. Untuk formula bentuk verbal, di sini ada bentuk positif, subjek, verb kedua. Nah, di sini verb kedua ini
hanya berlaku untuk bentuk positif, bentuk verbal, simple past tense. Ya, sampai sini paham ya? Kemudian ketika dia berubah menjadi negatif, subjek, did. Nah, did ini bisa digunakan untuk seluruh subjek. I, you, we, they, he, she, it. Kemudian tambahkan not karena dia bentuk negatif. Nah, lihat perubahan menjadi verb one ketika dia berubah menjadi kalimat negatif. Verb kedua hanya untuk positif bentuk verbal past tense. Alright, the next one. Interrogative. Did berada di depan subjek, kemudian verb one, ya. Bukan verb 2 ya. Verb one plus object atau complement plus interrogative. Oh, no. Plus question mark. Plus question mark. Alright, bisa dijawab dengan yes, subject plus did, or no, subject plus did not. Ya, sampai sini aman ya. For example, I went to my sister's home last week. Saya pergi ke rumah saudari saya minggu lalu. Alright. Di sini bentuk when ini adalah bentuk kedua dari kata kerja go. Go itu kata kerja bentuk pertama, ya. Silakan untuk latihan rubah kalimat positif ini menjadi kalimat bentuk negatif dan interrogatif. Alright, untuk lebih memahaminya, biasanya terdapat time signal. Ada keterangan waktunya yang menunjukkan kalau kalimat tersebut adalah bentuk past tense. Nah, di sini kalian perlu diperhatikan ada last week, atau last titik-titik. Nah, ini bisa diganti dengan mau last month, last year, atau last minute. Ya, tergantung kalimatnya menggunakan apa. Kemudian 2 days ago, atau titik-titik ago. Mau diganti a week ago, atau a month ago, atau a years ago. It's depend on the sentence. Kemudian ada juga yesterday. Alright, sampai sini paham ya bentuk verbal. Nah, jangan sampai terbalik lagi menggunakan bentuk nominal ataupun verbal. Alright, biasanya kalau di kata kerja bentuk kedua, biasanya untuk bentuk past tense itu ada yang namanya irregular verb digunakan atau kata kerja tidak beraturan. Tidak beraturan itu maksudnya selain yang belakangnya ditambahkan ed. Alright, contoh dari irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Di sini diberikan contoh, biasanya kalau kalian melihat kamus, ada yang namanya verb 1, verb 2, verb 3, kemudian arti. Verb 1 biasanya digunakan untuk bentuk present, verb 2 biasanya digunakan untuk past tense, dan verb 3 past participle. Di sini ada contoh rise, rose, arisen. Kemudian ada awake, awoke, awoke. The next one ada be, was, been. And then bad, bad, bad. Nah, untuk kalimat ini gampang ya. Untuk bad, karena verb 1, verb 2, verb 3 sama. Kemudian the last one, bind, bound, bound. Nah, di sini ini hanya bagian kecil dari irregular verb. Nanti kita akan coba latihan lagi kapan menggunakan irregular verb yang lainnya. Alright, sepertinya sudah sampai di sini saja untuk pertemuan kita saat ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diskusikan dulu, kemudian bisa ditanyakan di kolom komentar. Alright, sampai sini kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you in the next meeting. See ya.